Oke. Nah, jadi ini adalah pembelajaran tentang literasi ya. Jadi kita paham literasi itu banyak manfaatnya kalau kita terapkan di SMP. Nah, jadi buat adik-adik kami, nah, pembelajaran literasi di tingkat SMP sebenarnya sudah bukan lagi sesuatu yang baru ya. Nah, jadi saya mau menekankan ke anak-anak kami kalau literasi itu penting. Kamu baca, kamu menulis, kamu berbicara, dan kamu mendengar itu satu konflik ya. Artinya itu satu kesatuan kalau kita rujuk ke bahasa ya, keterampilan dalam berbahasa. Jadi seseorang tidak akan bisa menyampaikan pikirannya, menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang lain kalau keempat keterampilan itu tidak dimiliki. Nah, melalui literasi kalian bisa mengoptimalkan keempat keterampilan itu. Nah, jadi ketika kamu menulis, nggak mungkin kamu menulis, kamu nggak pernah baca. Nggak mungkin kamu berbicara kalau tidak pernah mendengar. Karena kan kata kuncinya kan ketika kita berbicara, kita menyampaikan apa yang pernah kita dengar. Kita menulis ketika kita pernah membaca. Jadi kalau kita misalnya tidak tahu bagaimana konsep literasi, saya pikir keempat keterampilan berbahasa itu sangat sulit untuk dikuasai oleh kalian. Apalagi nanti kalian sudah masuk ke bangku perkuliahan. Di situ ada karya ilmiah yang harus kalian siapkan atau dalam hal ini ada apa namanya? Tugas akhir gitu ya. Ada skripsi. Skripsi itu kan adalah karya tulis ya. Nah, seperti yang mungkin pernah diajari guru bahasa Indonesianya, kalian disuruh membuat teks prosedur ya. Kalian disuruh membuat sejumlah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Itu kan salah satu dalam keterampilan berbahasa. Nah, jadi untuk itu saya yakin ya, jadi dengan adanya Oke, di situ ada tahapan pelaksanaan GLS. Saya singkat di sini GLS, ini gerakan literasi sekolah. Jadi sebenarnya tahun 2008 ya, ataupun 2015 ya, ini sudah ditetapkan untuk pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Jadi GLS itu adalah gerakan literasi sekolah. Jadi tujuannya memang untuk siswa. Jadi siswa yang saat ini kita ketahui itu sangat rendah untuk keterampilan ataupun kemampuan literasinya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di depan atau di eh, media masing-masing, bahwa tahapan pelaksanaan GLS itu adalah penumbuhan minat. Jadi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015, kita dipaksa ataupun dituntut untuk menumbuhkan minat baca. Jadi literasi itu awalnya adalah memiliki minat baca, ya. Jadi itu dasarnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Jadi buku pengayaan ini lebih kepada teks-teks atau konten-konten yang ada pada materi pelajaran kita di bahasa Indonesia, khusus pada teks prosedur. Kan ibu guru bahasa Indonesianya kan sering memberi contoh tentang teks prosedur kan. Bahkan dia mengarahkan kalian untuk membuat apa? Prosedur-prosedur untuk membuat sesuatu. Nah, yang saya tangkap kemarin seperti itu. Nah, jadi itu adalah tahapan untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang ketiga ya, pembelajaran meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran. Nah, di semua mata pelajaran ini lebih kepada
eh, bahasa Indonesia tentunya. Nah, kalau dalam konten pelajaran IPA tentu akan berbeda ya. IPA sama bahasa Indonesia kan beda. Nah, jadi kita harus melihat bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu kontennya seperti apa. Saya sudah katakan tadi, dalam literasi bahasa Indonesia itu mencakup 4 keterampilan, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak atau mendengar. Menyimak itu sama dengan mendengar ya. Ketika kamu sudah paham ini adalah kompetensi utama dalam bahasa Indonesia, saya yakin mau soal apapun dikasih oleh gurumu, tugas apapun dikasih sama gurumu, kamu sudah bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Saya sendiri saja sebagai dosen ya, dalam menulis, saya harus menerapkan 4 keterampilan ini. Satu, menulis. Menulis apa? Buku. Dosen kan harus buat buku, ya kan? Ketika saya menulis, saya kan juga harus bisa punya pengetahuan kan. Pengetahuannya dari mana? Yaitu dengan membaca. Baca buku orang, baca buku referensi, ya kan? Nggak mungkin saya bisa nulis kalau saya nggak punya bahan referensi, nggak punya buku. Ya saya harus baca kan. Kalau saya nggak bisa baca, ya saya nggak bisa menulis dong, ya kan? Kemudian saya ingin menunjukkan ke orang-orang bagaimana karya saya. Ya saya harus berbicara, mempublikasikan, mempromosikan, menyampaikan kepada orang bahwa inilah karya saya. Nah, ketika itu saya akan mendengar orang juga kan kritik dan sarannya. Ketika saya tahu ada perbaikan di dalam tulisan saya, ketika saya tahu ada saran yang perlu saya ikuti sehingga tulisan saya lebih bagus lagi, maka saya harus mendengarkan kritik dan saran orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita menerapkan ini, tentu saya yakin dan percaya dalam bahasa Indonesia, tugas apapun yang diberikan oleh gurumu, kamu pasti akan tahu. Oke? Nah, jadi untuk selanjutnya, oke, ini adalah pembiasaan yang saya harapkan dalam pembelajaran literasi. Jadi program 15 menit membaca. Satu hari atau satu pelajaran minimal 15 menit. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, silakan. Ya, ketika kamu membiasakan diri untuk membaca 15 menit, ya, setiap pelajaran atau setiap hari itu akan menambah keterampilan berbahasa kamu. Dan tentu dalam literasi ini akan membuat kamu semakin senang untuk membuat setiap pelajaran itu dalam konteks literasi. Ya, jadi literasi itu menambah keterampilannya. Keterampilan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia namanya keterampilan berbahasa 4. Ya, ketika kamu membaca, kamu kan pengen juga orang tahu apa yang kamu baca. Ya, kamu menuliskan. Ya, ketika kamu di rumah misalnya kamu lihat ada objek, kamu mau bikin puisi, ya kamu tuliskan ketika kamu sudah dapat inspirasi seperti itu. Oke. Oke, satu lagi dosennya ada tapi belum masuk ya. Kita tunggu. Nah, jadi dalam konteks ini kita yakini bahwa anak-anak SMP ya ini juga harus memahami bahwa selain kebiasaan untuk membaca 15 menit setiap hari atau setiap mata pelajaran, juga harus tahu memilih buku atau bacaan yang baik. Jadi cara memilih buku bacaan yang baik ini bisa dilihat ya. Yang pertama lihat identitas bukunya. Ya. Kemudian materi dan kualitas cetak. Ya kan setiap buku kan beda-beda itu kualitas bukunya kan. Ada bukunya yang kertasnya gampang sobek atau ada tulisannya yang sangat kecil gitu ya. Atau ada tulisannya yang sedikit. Dalam satu halaman itu mungkin hanya satu paragraf. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Kemudian cerita pada buku fiksi. Ini sangat penting juga. Literasi juga mengarah ke bahan pelajaran yang atau buku yang berkaitan dengan fiksi. Fiksi itu adalah yang apa ya? Yang bisa dihayalkan gitu. Seperti buku novel, buku cerita, buku dongeng, itu termasuk fiksi. Ya. Nah, itu juga akan meningkatkan keterampilan literasi anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian buku non fiksi, ini buku ilmiah. Buku ilmiah contohnya buku IPA, buku matematika yang benar-benar kejadian nyata, yang benar-benar bisa diimplementasikan, diwujudkan, dikerjakan oleh siswa. Seperti IPA ya, ada soal dikasih tahu dengan kecepatan sekian,
maka dibutuhkan berapa waktu untuk sampai ke tempat dari titik A ke titik B atau dari sekolah ke rumah kamu. Nah, itu kan ada itu kan? Itu kan bisa dihitung dan itu nyata. Nah, itu namanya buku non fiksi. Kemudian bahasa. Penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Kalau kamu memang tidak paham bahasa Inggris, janganlah mulai membaca buku dengan bahasa Inggris kalau tidak tahu bahasa Inggris. Kalau tahu ya silahkan. Maka saya sering katakan ke siswa yang saya pernah ajari atau kepada mahasiswa, walaupun banyak orang membicarakan tentang konten-konten dalam bahasa Inggris, kalau kamu tidak paham, ya tidak usah ikuti. Tujuan dari literasi itu adalah ya untuk diri kita sendiri kan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan 4 keterampilan berbahasa tadi. Dan yang terakhir ilustrasi. Ilustrasi inilah yang saya katakan tadi. Apa yang kita pelajari tentu kan harus ada di perwujudannya. Nah, jadi nanti di sini saya akan meminta ke ke siswa yang ada di sini untuk buat video. Videonya nggak banyak-banyak kok. Paling lama itu nanti 2 menit. Videonya apa, Pak? Bebas. Bebasnya kayak mana, Pak? Bebasnya sesuai dengan yang kamu pahami. Contoh, membuat kopi. Ini berkaitan dengan talks prosedur ya. Kamu boleh silakan videokan cara membuat kopi yang baik dan benar ala saya misalnya, atau ala Boru si Hotang misalnya gitu kan, atau ala Kelvin gitu kan. Silakan. Atau cara membuat eh, apa apa kalau makanan tradisional kita naniura ya, ikan naniura. Siapa tahu di rumah nanti orang tuanya sedang masak naniura kan cocok untuk divideokan itu. Ya, kalau memang tidak tahu lagi, tidak mau yang membuat minuman atau membuat makanan, ya silakan membuat mainan misalnya. Mungkin kamu suka membuat layangan, silakan. Yang pasti berkaitan dengan teks prosedur. Ya, guru bahasa Indonesia kan sudah menjelaskan ya bagaimana teks prosedur ya. Nah, dalam PKM ini saya akan minta kalian nanti di rumah ya yang punya handphone ya tentunya. Saya berharap kalaupun nanti tidak punya handphone atau tidak memiliki smartphone, nggak apa-apa. Intinya besok tetap datang. Jadi videonya besok dibawa kemari, kita akan unggah di sini. Jadi paling lama 2 menit durasinya ya. Nah, nanti simulasi dulu lah, belajar dulu. Apa yang mau saya buat ya videonya ya? Oh, saya buat video ini. Nah, silakan ditulis. Nanti sehingga nanti waktu ngomong di video hasilnya lebih bagus. Nah, jadi itu saja saya pikir untuk materi ini. Bapak yakin apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami ya dan bisa dikerjakan. Ya, jadi ini sudah SMP, sekolah menengah pertama. Sudah di tengah-tengah kalian. Jadi kalau sudah di tengah-tengah itu nggak boleh lagi bimbang. Kalau bimbang ya turun. Artinya turun apa? Kemampuannya ya kembali ke SD lagi kan? Ya harus meningkat. Jadi kalau kita sudah di tengah-tengah, kita harus tahu kita akan ke atas yaitu SMA atau lebih tinggi lagi perguruan tinggi. Jadi harus paham fungsinya ini apa untuk memberikan kamu pengalaman tentang pembelajaran literasi dan tentunya tentang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatannya adalah sudah saya berikan kepada kalian sepada dari universitas kami. Itu bisa digunakan nanti di rumah, silahkan lihat nilainya. Nah, oleh karena itu untuk besok hari kita akan bertemu lagi. Nanti akan saya share di grup jam berapa kita akan masuk besok. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian saya pikir. Dan besok hari tetap datang seperti ini dan dibawa tetap handphonenya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan diangkat tangannya kalau ada pertanyaan. Ya, besok kalian datang lagi ke sini. Kan 2 hari saya katakan kan, sama guru bahasa Indonesia 2 hari. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, hari ini saya akan tutup pertemuan kita hari ini ya, PKM kita hari ini. Besok hari kita akan melaksanakan PKM-nya tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Persiapkan video yang saya suruh di rumah. Besok kita akan unggah di sini.
kita akan upload dari sekolah ini. Oke, saya pikir itu saja. Sampai jumpa besok hari. Salam sehat buat kita semua.